Kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Dua, apa yang harus kita teladani dalam konteks kekinian kehidupan. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Rasulullah dijadikan teladan buat kita. Alasan yang pertama, sebab Rasulullah adalah manusia. Kita manusia dikasih contoh dan disuruh mencontoh manusia. Ini pas nyambung. Kalau misalnya kita yang manusia disuruh mencontoh jin, nggak nyambung. Beda alam, beda bentuk, beda karakter, beda perilaku. Kita manusia misalnya disuruh mencontoh malaikat juga nggak nyambung, nggak cocok. Beda bentuk, beda alam, beda sifat, beda karakter. Tapi kalau kita manusia dikasih contoh dan disuruh mencontoh manusia, ini pas nyambung. Kayak ada kucing disuruh mencontoh kucing, pas nyambung. Karakternya sama, bentuknya sama, gayanya sama. Misalnya kucing disuruh nyontoh ayam, ya ndak nyambung. Kucing makan, contoh cara makan ayam, hancur. Ayam punya apa, cucuk itu bahasa Indonesianya apa? Paruh. Saya tidak kulina bahasa Indonesia itu. Ayam itu punya paruh, makan dia pakai paruh, dibentur-benturkan ke tanah, cuk 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 cuk. Lah kucing nyontoh ayam cara makannya, ya bundas kabeh gitu loh. Nah, Rasulullah itu manusia. Untuk menguraikan ini secara sederhana, mari kita berangkat dari satu makalah. Saya baca, tolong ditirukan bareng-bareng yang kompak. Yang ikut menirukan mudah-mudahan seminggu ke depan rezekinya lancar. Pokoknya nek urusan rezeki aminnya mesti kenceng. Banyak duitnya, banyak ibadahnya, banyak pahalanya, banyak keuntungannya, banyak hutangnya. Hutang melakukan ibadah. Oke, ditirukan bareng-bareng yang kompak. Dah cukup dulu. Jadi Nabi Muhammad itu manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Beliau manusia istimewa. Kalau digambarkan, Nabi Muhammad laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Jadi pian sabar, pian kabeh itu bebatuan. Nabi Muhammad adalah berlian. Sampean kabeh iku kerikil-kerikil, Nabi Muhammad inten. Jadi Nabi Muhammad inten, sampean kerikil. Mulane sampean burek-burek. Ayo sekarang semuanya nyauti ya apa yang saya sampaikan, nyambung, nanti bilang manusia. Oke? Nabi Muhammad adalah, nah gitu terus, manusia yang sadar sebagai manusia, yang merasa menjadi manusia, yang mengerti tentang manusia, yang menghargai manusia, yang memanusiakan. Oke, sekarang ganti bahasa Jawa. Wong. Ini saya tahu kok 80% yang hadir di sini adalah Jawa. Kelihatan butek-butek. Kanjeng Nabi iku, nah, wong sing sadar dadi, uang sing rumangsa dadi, uang sing iso ngerteni, uang sing ngregani,
Wong sing nguwongno, soale saiki akeh wong sing ora sadar dadi, akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora iso ngerteni, akeh wong sing ora ngregani, akeh wong sing ora nguwongno. Nah, sing ngono iku berarti dheweke dudu ganti manusia lagi. Sekarang banyak manusia yang tidak sadar sebagai, banyak manusia yang tidak merasa menjadi, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak menghargai, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang seperti itu berarti dia bukan. Ini yang hadir di sini manusia semua apa bukan? Meragukan. Kalau ngerasa manusia, ya harus sadar sebagai manusia, harus mengerti tentang manusia, harus menghargai manusia, harus memanusiakan manusia. Maaf, akhir-akhir ini mulai banyak manusia yang sudah kehilangan pri kemanusiaan. Saya kapan hari pulang ngaji nyampe rumah iseng nonton TV pas acara binatang-binatang itu pas saya ngelihat ada mama kucing melahirkan. Setelah melahirkan anak, mama kucing mati. Kasihan si anak kucing, dia jadi yatim piatu. Mamanya mati, papanya nggak jelas. Tergelepar ini anak kucing, kehilangan induk, induknya mati, mamanya mati. Dia kejang-kejang, dia kejet-kejet, wis talah manut pokoknya kejet-kejet. Kalau dibiarin pasti mati. Untung ketahuan nama mama bedes. Ada mama bedes yang kebetulan punya bayi bedes. Ngelihat anak kucing dalam kondisi sekarat seperti itu, kada tega, timbul rasa iba. Dipungut, ditetei, gak ngerti ditetei, dipendili itu loh. Dikasih makan, dirawat sampai si anak kucing ini bisa makan sendiri, bisa hidup mandiri. Saya berpikir subhanallah, ini ada bedes yang punya pri kebedesan. Lah sekarang ada ibu manusia melahirkan anaknya sendiri. Mungkin anak itu hasil dari pemilu, perkawinan hamil dahulu. Begitu lahir procot langsung dicenet, ditekek, didek-idek, cecelindek-endek, wadahi tas kresep. Kadang diwadahi kardus, ditinggal, dibuang. Ini kan berarti manusia yang sudah tidak punya pri kemanusiaan. Padahal bedes saja punya pri kebedesan. Lah kalau manusia nggak punya pri kemanusiaan berarti kalah sama. Kalau ngomong bedes jangan sambil ngelihat saya. Oke, ada dua hal. Pertama, Rasulullah sebagai manusia. Yang kedua, tidak seperti umumnya manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, pertama, sebagai manusia, Rasulullah itu kurikulum vitainya adalah manusia. Ngerti pora yang ini kurikulum vitae. Kurikulum desainnya beliau manusia. Organ tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki manusia. 100% Rasulullah adalah manusia. Sifatnya sifat manusia, karakternya manusia, perilakunya manusia, utuh 100%. Maka sebagai manusia Rasulullah ya makan, ya minum, ya haus, ya ngerasa lapar. Dan seringkali ketika Rasulullah lapar, perut
perut beliau yang mulia itu diganjel pakai batu kemudian diikat untuk menahan lapar. Sebagai manusia Rasulullah ya sehat, ya pernah sakit, memang manusia. Rasulullah sebagai manusia ya melek, ya tidur, memang manusia. Rasulullah ya kerja, kadang nggak punya duit. Kalau nggak punya duit Rasulullah ngutang. Makanya warga Sidomulyo yang utangnya banyak jangan takut nggak diakui sebagai umatnya Rasulullah. Meskipun utangmu banyak tetap diakui sebagai umatnya Rasulullah. Cuma seneng utang. Loh. Lah iya, Rasulullah itu pernah ditagih hutang. Dan waktu itu belum jatuh tempo, masih kurang 2 hari. Pulang dari sholat jamaah, Rasulullah bareng Sayyidina Utsman bin Affan di tengah jalan itu dicegat sama orang ditagih hutang. Muhammad yang nagih orang Yahudi pula. Utangmu bayar, kata Rasulullah. Lo kan janjiku masih kurang 2 hari. Gak peduli, aku sekarang lagi butuh duit. Mana? Bayar sekarang. Sayyidina Utsman tersinggung. Ini orang nagih hutang di tengah jalan, yang ditagih Rasulullah pula. Langsung Sayyidina Utsman berkata, berapa utangnya Rasulullah? Tak bayar. Dibayar cash sama Sayyidina Utsman. Nah ini sikap santri kepada guru. Maka komandan yang baik itu ya yang mau bayar utangnya kiai. Jadi Rasulullah sebagai manusia, beliau juga nikah, berkeluarga, punya istri, punya anak, emang manusia. Sebagai suami, Rasulullah juga pernah diomelin istri. Lu dikira kalau udah nabi terus nggak pernah diomeli sama istri? Emang disetting seperti itu sama Allah agar bisa jadi contoh. Sebagai suami Rasulullah pernah diomelin istri agar bisa menjadi contoh. Suami-suami Sidomulyo kalau sedang diomelin istri sikapnya seperti apa? Halo? Kalau Rasulullah aja diomeli istri, apalagi waktu itu pernah diceritakan Rasulullah selesai mimpin rapat persiapan perang Tabuk. Wah, itu rapat penting. Rasulullah terlambat pulang pas giliran ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kira-kira terlambat pulang setengah jam. Sebagai istri solehah, Sayyidah Aisyah udah persiapan menyambut kedatangan suami tercinta, udah make up, udah macem-macem lah. Yang ditunggu nggak pulang-pulang. Kurang lebih setengah jam Rasulullah pulang, ketuk pintu. Assalamualaikum ya Humaira. Itu panggilan mesra Rasulullah untuk Sayyidah Aisyah. Humaira, cantik putih kemerahan. Memang Sayyidah Aisyah itu kulitnya putih kemerah-merahan, cantik luar biasa. Kalau di sini kayak mana ya? Bentar, izin ya, izin. Ini kesempatan saya. Bentar, tuwek yang ngacung. Bentar, muka ireng ngono mosok putih kemerahan kok ireng ngacung. Ndak ada. Duh, bukan berarti ibu-ibu Sidomulyo ini nggak cantik sih, tapi kalau dibanding sama Sayyidah Aisyah, sorry ya, nggak level kamu. Cantik luar biasa. Assalamualaikum ya Humaira, nggak jawab, buka pintu langsung ngomel. Anta idda'aita annaka nabiyyun. Kamu ini toh yang katanya nabi kok suka telat.
Diomeli kayak gitu apa Nabi marah? Ndak. Fa'azhara tisaman latifan. Nabi menunjukkan senyum lembut. Ini jurus para suami kalau diomelin istri, sengomel apapun senyumin aja. Pokoknya istri wedak suami senyum. Suami diomelin istri menerima dengan sabar ikhlas, itu suami dapat pahala kayak pahalanya Nabi Ayub alaihissalam. Nggak usah nunggu jadi nabi karena bapak nggak mungkin jadi nabi. Diomelin istri bapak bisa nerima sabar ikhlas, dapat pahala kayak pahalanya Nabi Ayub. Berbahagialah bapak-bapak yang suaminya cerewet, tiap hari bisa dapat pahalanya Nabi Ayub. Bukan cuman gitu bapak, diomelin nama istri diem nerima sabar ikhlas, itu kayak iktikaf di Masjid Nabawi. Gak usah jauh-jauh ke Madinah, cukup di rumah. Istri lagi ngomel kadek, suami duduk nawaitul i'tikaf fi Masjidin Nabawi, plek, udah ndak usah diimbangi, diem dengerin dengan seksama sampai baterainya habis. Begitu baterai habis, dek, jawab singkat aja, shadaqallahul azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sebagai manusia Rasulullah berperilaku manusia, tapi beda dengan kita. Contoh, Rasulullah makan, kita manusia juga makan, tapi beda. Bedanya di mana? Rasulullah itu kalau enggak benar-benar lapar enggak makan. Orang Sidomulyo meskipun enggak lapar enggak terima makan, mokan makan. Rasulullah kalau lagi makan sebelum kenyang udah berhenti. Orang Sidomulyo kalau lagi makan apalagi enak, meskipun udah kenyang nggak berhenti. Itu bedanya. Maka ketika Nabi ditanya resepnya sehat, salah satu yang beliau sampaikan adalah jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Asal ini kita terapkan, dijamin gak sakit-sakitan. Kan ada penyakit yang disebabkan karena pola makan. Beberapa penyakit itu sebabnya 1 pola makan, 2 pola pikir, 3 pola hidup, 4 kakean pola. Nah, yang paling banyak yang nomor 4 ini. Rasulullah itu makannya sedikit. Kalau orang Sidomulyo kan sedikit-sedikit makan. Halo? Dilanjut. Rasulullah sedikit makan. Kalau kita kan sedikit-sedikit. Paham orang ini. Rasulullah kalau mau makan pasti doa. Nah, orang Sidomulyo kalau mau makan doa yang anak kecil. Ya karena dipaksa sama mamanya, ayo mau makan doa dulu. Baca anak kecil, emang di sekolahan diajari sama gurunya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyikna bima yaktana wakina ada benan. Amin. Ibune yo mplak-mplok ae. Mungkin apa betul? Nah ya kayak gitu ya. Itu bedanya. Sebagai manusia Rasulullah ya tidur, kita manusia juga tidur, tapi beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam. Akal, pikiran, hati dan jiwa tetap terjaga, tetap sadar. Jadi ada apa di sekitarnya ya dengar ya tahu, karena hanya kedua mata beliau yang terpejam. Akal, pikiran, hati dan jiwa tetap terjaga, tetap tersadar. Kalau orang Sidomulyo begitu tidur blek sek, inna lillahi Rasulullah kalau mau tidur itu wudhu dalam keadaan suci dari hadas. Terus gimana? Ya berarti kita disuruh mencontoh kalau mau tidur diupayakan wudhu. Dene kok tengah-tengah tidur urusan belakang. Tengah-tengah tidur ono tet, ono tut, ono tit, ono tot. Nah, itu kan tergantung ukuran bokong. Kalau bokongnya kecil ya tit gitu. Tipis ya tet. Bokong sedang ya tot. Bokong kandel ya tut. Apa maneh wis kandel gede pisan. Rasulullah itu kalau mau tidur zikir, baca kalimah-kalimah thayyibah, terus zikir kalimah-kalimah thayyibah, doa, zikir kalimah-kalimah thayyibah, doa sampai tertidur. Lah kalau orang Sidomulyo mau tidur ngeloni HP, betul? Iya kayak gitu. Rasulullah mengajarkan kepada kita posisi tidur yang paling afdol itu mereng kanan hadap kiblat. Kalau di Indonesia sini kita berada di sebelah timurnya Ka'bah, berarti kepala di utara, kaki di selatan, mereng kanan hadap kiblat. Telapak tangan kanan dijadiin bantal pipi kanan. Meskipun pakai bantal, tetap telapak tangan kanan itu taruh di pipi kanan gini, dipakai bantal. Terus telapak tangan yang kiri taruh di atas paha kiri. Mulai tidur sampai bangun seperti itu posisi Rasulullah, gak berubah. Karena Rasulullah tidurnya gak pernah lama. Orang Sidomulyo bisa niru kayak gitu. Mapane sok ngono ku. Mereng tengen hadap kiblat, telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Tapi tengah-tengah tidur semalang megong gak karu-karuan. Tangan iso naik ke puncak Himalaya, kadang munggah Gunung Bromo, malah ono belakrak tekan hutan Jawa Tengah. Kriuk-kriuk. Allah ya karim. Nah itu kan beda, sama-sama tidur tapi beda gitu loh maksudnya. Halo? Sebagai manusia Rasulullah juga berkeringat, kita manusia juga berkeringat, tapi beda. Bedanya di mana? Keringat Rasulullah harum mewangi. Di zaman yang waktu itu belum ada parfum, keringat Rasulullah harum mewangi. Dikai rebutan. Keringatmu Masya Allah, kecute standar internasional. Wes pokok kena digawe tambahan bumbu sayur asem. Sebagai manusia, loh, Rasulullah juga kencing. Lah iya, kita manusia juga kencing, tapi beda. Kencing Rasulullah sama sekali nggak berbau. Begitu keluar langsung lenyap ditelan alam. Gak ada bekasnya. Uyuhmu Masya Allah, muntuk apa mana wong wedok wis ndoprok terus yes. Nek wong lanang kan mek tur keracak. Nek wong wedok yes. Isih ana surwitane kok muntuk. Lepas singe fitini wa dunya wal akhirah.
Udah nggak usah diterusin, dengerin anak-anak. Nanti anak-anak ibunya masuk kamar mandi, ngapain mah? Yes. Halo, halo. Oke. Sebagai udah diem. Sebagai manusia, Rasulullah juga ngeludah, punya ludah. Kita manusia juga ngeludah, tapi ludahnya beda. Ludah Rasulullah obat. Idumu, ludah Rasulullah itu obat. Ingat gak peristiwa hijrah? Rasulullah pergi hijrah didampingi sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dikejar-kejar orang kafir, mau dibunuh, mau digagalkan hijrahnya. Sembunyi beliau berdua ke dalam goa. Saking capeknya Rasulullah tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi para jamaah, ada dua sahabat mulia yang sangat beruntung, pangkuannya, pahanya pernah dijadiin bantal kepala Rasulullah waktu tidur. Satu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dua Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, saking capeknya Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq bersandar di dinding goa. Abu Bakar itu saking takzimnya sama Rasulullah, beliau nggak mau ganggu tidurnya Rasulullah, nggak mau istirahat Rasulullah terganggu. Di tengah-tengah Rasulullah istirahat tidur itu, tiba-tiba dari salah satu lubang di dinding goa ada kepala ular yang bermuntup-muntup, berapa ya, berbetunduk itu. Yes, pokoknya berbetunduk lah. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq mikir, wah gawat ini, kalau sampai ular ini keluar gigit Rasulullah, gawat. Di sisi lain Abu Bakar nggak mau gerak, takut Rasulullah yang sedang tertidur ini nanti terbangun. Iki lek cara wong sida mulya, ya wis bengok-bengok, weh ulah mesti ngono. Ini murid, adab murid kepada gurunya, ndak berani gerak, takut ganggu tidurnya guru. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Spontan dan refleks. Dinding, lubang di dinding gua yang ada kepala ular tadi ditutup pakai tangan sama Abu Bakar Siddiq. Plek. Ya namanya ular pengen keluar, lubangnya ditutup. Gigit ini ular. Cetet. Racun menjalar. Bisa ular menjalar. Merah, membiru, hitam tangan Abu Bakar Siddiq, bengkak, sakit luar biasa. Abu Bakar menahan sakit luar biasa, gemetar. Ya sakit karena yang gigit itu ularnya besar, Bu, ular Arab ya, besar. Lah kalau ular Sidomulyo paling cilik ungkil-ungkil. Ini ular Arab. Ya Allah, gemeter Abu Bakar Siddiq, keringat bercucuran, menahan sakit, gemeter, keringetan. Lah ada keringat Abu Bakar Siddiq yang netes ke wajah Rasulullah. Terbangun Rasulullah, kaget, dipandang sahabatnya gemeter dan pucat. Ditanya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Duh, kamu sakit ya kok pucat? Enggak, tangannya sampai nahan. Enggak. Kamu takut? Enggak. Kamu takut dikejar orang-orang kafir? Enggak. Kamu berat ninggalin Mekah? Enggak. Kok pucat gemeter? Akhirnya ngaku, Joko Tulang. Dipegang tangan Abu Bakar Siddiq sama Rasulullah, kemudian diludahi. Nek ngidoni ngene, maju siji tanggo praktek. Cuh, sembuh seketika, gak ada bekas. Itu ludah Rasulullah obat. Idumu, salah naruh jadi urusan besar.
Betul? Wong ndak sengaja itu misalnya ngeludah di depan orang-orangnya bisa tersinggung kok. Betul? Cuh di depan orang, ngamuk orangnya, bisa marah orangnya. Pelecehan, penghinaan. Apalagi orang-orang yang gampang tersinggung itu. Kadang jalan sisipan nama orang yang ngelirik bisa marah-marah. Ngapain ngelerek-ngelerek? Nantang, minta kelahi. Padahal yang ngelirik itu asli kero. Nah, orang kero yang ngelirik, ndak ngelirik kan ya sama ini. Nah, tapi orang udah gampang tersinggung ya gitu, dikira nantang. Kalau ludahmu salah naruh bisa panjang urusannya. Anda ndak tahu, lagi lewat terus meludah, itu gede bisa. Nggak tahu kalau ada orang di samping terus plek nang raine. Jadi sama manusianya tapi beda. Beliau istimewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini satu. Yang kedua, nyumbang berapa sih? Gak nyumbang cerewet. Pokoknya yang masih kurang panjang nanti rumahnya mana tak ampiri tak ceritani dhewe ae. Yang kedua, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Sebab beliau adalah sosok yang sempurna baiknya. Kebaikan Rasulullah itu lengkap, komplit, multidimensi. Understand? Lah ngono gak ngerti ya wis pokoke yes ini aku seneng baleni. Understand? Lah ngono. Kebaikan Rasulullah itu lurus, stabil, dinamis, ndak ada bengkongnya, ndak ada cacatnya, sedikit pun nggak ada jeleknya. Dan multidimensi artinya Rasulullah bisa dicontoh kapanpun, dimanapun, dalam situasi bagaimanapun, oleh siapapun. Siapapun orangnya bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Apapun status sosialnya, apapun profesinya, Rasulullah bisa menjadi contoh. Misal saya guru, tugas saya mengajar. Rasulullah juga guru, Rasulullah juga mengajar, mendidik. Innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus untuk mengajar. Maka guru yang baik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru. Rasulullah guru masyarakat, guru bangsa, guru umat. Saya petani, Rasulullah juga petani. Beliau juga bercocok tanam, nanam kurma, nanam anggur. Petani yang baik, contoh bagaimana cara bertaninya Rasulullah. Saya pedagang, Rasulullah juga pedagang. Umur 12 tahun Rasulullah udah ikut berdagang lintas negara sampai ke negeri Syam, sekarang Syria. Udah kualitas luar negeri. Rasulullah juga pedagang. Maka pedagang kalau pengen baik, pengen barokah, contoh bagaimana cara dagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo? Loh, semua nabi itu juga kerja. Maka Nabi menyatakan kana Adam harrosan, Nabi Adam adalah petani. Wa kana Nuh najjaran, wa kana Dawud najjaran, Nabi Dawud itu tukang. Wa kana Musa mukabbisan, Nabi Musa peternak. Wa kuntu tajiron, aku pedagang. Jadi tidak mentang-mentang Nabi terus nggak mau kerja, pengen duit cukup ngatong neng langit, Allahumma duit, enggak, tetap kerja. Halo, nggak koyok ngene-ngene iki, pengen kaya ndak mau kerja, silo motor tasbih, sulastri, sumiati, sundari, supia. Rondo sama Banjar Baru metu kabeh war. Allahumma sholli ala Muhammad.
Saya TNI, saya Polri, saya tentara, saya polisi. Loh, Rasulullah militer dan ijen. Loh, Rasulullah militer 27 kali beliau mimpin peperangan dan berada di garis terdepan. Jadi ada ghazwah, peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah, terjun di medan perang, berada di garis terdepan 27 kali itu Rasulullah. Lagi mara dadi komandan itu tahu perang ping piro? Ndak tahu perang moro-moro dadi komandan enak banget. Lu Rasulullah jenderal, maka militer yang baik TNI Polri kalau pengen hebat contoh Rasulullah sebagai militer. Bagaimana beliau di medan perang? Beliau mengatur pasukan. Ngono. Saya politisi, lu Rasulullah politisi ulung, politisi handal, juru runding. Rasulullah negosiator ulung, bukan hanya dengan manusia, sama Allah aja Rasulullah nyang-nyangan. Lu tawar menawar lah peristiwa Isra Mi'raj. Salat itu kan hasil tawar menawar Kanjeng Nabi karo Gusti Allah. Muhammad, aku wajibkan untukmu dan seluruh umatmu sholat sehari semalam 50 kali. Ditawar sama Rasulullah, kena 5. Coba tawane 50 dinyang kena 5. Rasulullah tukang ngenyang paling hebat. Makanya kalau ada ibu-ibu Sidomulyo di pasar kok pinter nawar, jelas dapat barokahnya Isra Mi'raj itu. Saya pendakwah, saya penceramah. Loh, Rasulullah pendakwah. Bagaimana beliau berdakwah? Rintangannya, tantangannya, perlawanan dari orang-orang kafir. Ini masyhur riwayatnya. Dakwah di Taif belum 5 menit dilempar pakai kotoran unta, pelak sekujur tubuhnya penuh kotoran unta, dilempar batu, des, berdarah-darah, bendol-bendol tubuh Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi kena lempar batu yang bendol. Makanya kalau ada orang Sidomulyo kena lempar batu kok merempul, bendol, bengkak, jelas orang itu umatnya Kanjeng Nabi. Lah sekarang ada orang Sidomulyo kena lempar batu kok piar batunya pecah, orangnya meringis, mungkin dia umatnya limbat. Lu nggak ada jaminan kebal senjata, dan Rasulullah mau perang juga ngatur strategi, bukan kok mentang-mentang Nabi, gak diapa-apain, gak, memang disetting seperti itu sama Allah. Rasulullah perang juga pakai baju besi, perlindungan, dan mantuk-mantuk tok dibilangin gitu. Lo ndak ada jaminan kebal senjata. Bahkan Rasulullah pernah sakit dan Rasulullah pernah kena sihir. Tembus. Rasulullah kena santet. Tembus. Kok kaya ora percaya diomongi? Rasulullah itu sakit lama, subhanallah. Orang sini tuh nggak pernah ngelihat drone ya. Ada drone yang ngene-ngene. Katrok, pokoknya yang denger ndangak lihat itu tak dongane tengkengen ra iso balik. Wis ben. Gara-gara itu aku dicuekin. Wah, aku tuh orangnya paling nggak suka kalau dicuekin. Mungkin ini pertentangan nih kon. Desa. Halo. Dilanjut apa ndak ini? Itu kan ceritanya Rasulullah pernah sakit lama ndak sembuh-sembuh, udah minum ramuan ini, obat ini nggak sembuh, ke tabib ini, berobat ke dokter ini, kalau sekarang nggak sembuh-sembuh lama. Malaikat Jibril datang ngasih tahu, ya Rasulullah, sakitmu bukan sakit biasa, engkau kena sihir. Itu ada batu gede, bawah batu itu ada barang kiriman orang kafir, itu sihir. Barang itu diikat dengan 11 tali ikatan. Ambil itu barang, lepas ikatannya, maka kau akan sembuh. Nabi langsung manggil para sahabat. Sahabat-sahabatku, barusan malaikat Jibril ngasih tahu ke aku,
ternyata aku kena sihir. Di belakang rumahku itu ada batu gede, angkat itu batu, di bawahnya ada barang sihir, itu ada ikatan 11 tali, bawa ke sini, lepas tali ikatannya. Ternyata betul, di belakang rumah Nabi ada batu gede, diangkat, bawahnya ada barang, ikatan 11, dibawa ke Rasulullah. Rasulullah dawuh, lepas ikatannya. Para jamaah, karena itu bukan tali biasa, sahabat nggak ada yang bisa ngelepas. Sahabat yang gagah-gagah nggak ada yang bisa ngelepas. Sampai pendekalnya sahabat Sayyidina Umar itu maju, ngudari ngene ndak endos kabeh. Kene aku sing ngudari bablas. Iki Umar teko Madura. Tali ngene ndak iso ngudari. Dipegang sama Sayyidina Umar, mau dilepas, ternyata nggak bisa. Aduh, kolot alot tibake. Umar pun ndak bisa. Ya memang ini bukan tali biasa. Turun malaikat Jibril bawa wahyu. Muhammad, bacakan surat ini. Apa wahyu yang dibawa malaikat Jibril? Surat Muawwidzatain, artinya 2 perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, yang jumlah ayatnya 11, persis dengan jumlah tali ikatan di benda sihir tadi. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat, jumlahnya 11. Setelah dibaca oleh Rasulullah, begitu dibaca 1 ayat, tali lepas 1. Setiap dibaca 1 ayat, talinya lepas 1. 11 ayat dibaca, 11 tali ikatan lepas, dan Rasulullah langsung sembuh. Jadi kapan diwaca Qul a'udzu birabbin nas, talinya lepas, tar, kaget ya wis kok. Malikin nas, lepas lagi talinya, tar, ya tali lepas ya tar bu, masa crut ngono. Iku kok bojomu. Ilahin nas, tar, 11 ayat dibaca, 11 tali ikatan lepas, langsung Rasulullah sembuh. Nah, semenjak peristiwa itu para jamaah, Rasulullah itu setiap mau tidur nggak pernah meninggalkan baca Muawwidzatain. Jadi setiap mau tidur beliau istiqomah baca Al-Falaq dan An-Nas, kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan beliau dan diusap-usapkan ke sekujur tubuhnya. Itu sekaligus ijazah untuk seluruh umat, ayat perlindungan. Jadi sampean lek arep mapan turu maca Al-Falaq sama An-Nas, sebulne dua telapak tangan usap-usapkan ke sekujur tubuh. Itu ayat perlindungan dari setan, perlindungan dari sihir, perlindungan dari semua serangan jahat. Ndak usah ke dukun entek-entek gula. Wong Islam nang dukun kepet. Halo? Halo? Dan itu sejarah ya, dalam sejarah turunnya Al-Quran, 2 surat turun sekaligus, Al-Falaq dan An-Nas. Selain itu nggak ada. Surat-surat pendek mentok 1 surat, kadang separuh surat. Tapi Al-Falaq dan An-Nas ini 2 surat sekaligus. Ini menandakan bahwa Muawwidzatain itu punya maziyah, punya keistimewaan. Loh, memang dibikin kayak gitu supaya bisa dijadikan contoh oleh umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibikin Nabi manusia, kita manusia, nyontohnya enak. Halo? Sampean sholat jamaah, imamnya manusia, makmumnya manusia, nyambung. Coba misalnya masyarakat Sidomulyo sholat jamaah di masjid, makmumnya manusia, imamnya malaikat Jibril. Ayo, rakaat pertama setelah Fatihah baca 15 juz, rakaat kedua setelah Fatihah 15 juz lagi. Remek. Malaikat kan nggak ada capek. Tahu ngerti malaikat Jibril pijet kecapean. Tahu petok Israfil sontek bareng, nggak ada kesel. Ya kayak gini acara tabligh akbar, jamaahnya manusia, penceramahnya juga manusia. Coba misalnya jamaahnya manusia, yang ceramah malaikat Israel, ya bubar tuh
Lah karena Rasulullah ditampakkan sifat basyariahnya, sifat manusianya, begitu beliau wafat, para sahabat siap melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah. Karena Rasulullah mudah dicontoh. Nah, Nabi Isa itu sifat basyariahnya nggak begitu tampak, sehingga susah dicontoh Nabi Isa. Lah Nabi rungokno to iki. Halo? Rasulullah kalau nggak punya duit, pengen dapat duit kerja, cari makan kerja. Nabi Isa itu misalnya ya pengen apa gitu, pokoknya pukul meja, pengen asem-asem ya, meja dipukul asem-asem, gelodak asem-asem datang. Lah nyontohnya gimana? Lo Nabi Musa itu pengen hidangan dari langit ya, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, gelodak turun. Gimana nyontohnya? Halo? Lo Nabi Isa lahir nggak punya bapak, gimana nyontohnya? Ibu Nabi Isa, Siti Maryam, lahir hamil, walam yamsasni basyar, tidak pernah disentuh laki-laki sekalipun, nggak ada bapaknya. Lah nyontohnya gimana? Lo kayak ini ada perawan Sido Mulyo hamil melahirkan terus nggak ada bapaknya, katanya aku kan ittiba Sayyidah Maryam, gendeng itu, gendeng. Halo? Kalau Rasulullah ada bapaknya, ada ibunya, dan beliau lahir dalam keadaan yatim, bisa dicontoh. Sekarang banyak anak-anak yatim itu, kalau lagi bulan Muharram banyak itu santunan-santunan yatim, anak-anak yatim dinaikin panggung, dikasih santunan, Masya Allah, ada sembako, ada baju, ada duit, banyak, mereka seneng. Sampai ada anak kecil di pangku ibunya di bawah panggung itu, ma, aku kapan yatim ma? Aku nggak dipanggil, kapan aku yatim? Jari ibune, ya takono bapakmu kono. Aku ya wis pengen kok nak. Ya Allah.